ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ade, teman-teman semua, serta para Nada lovers. Salam sehat selalu. Menindaklanjuti tugas yang Bapak berikan, kali ini aku akan mempresentasikan makalah yang aku buat dengan judul Mengembangkan Ekonomi Kreatif Berdasarkan Potensi Wilayah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Maka ini aku buat dalam bentuk PPT. Awalnya tugas makalah ini diberikan sebagai tugas kelompok, yang mana awalnya aku berkelompok dengan Raden Azhara Al-Kaffinisa Kisana Kumaira dan Sisi Alicia Kamisiola. Namun karena satu dan berbagai hal dan juga perbedaan visi, maka kami memutuskan bahwa aku jalan sendiri, Raden dan dia jalan berdua. Maka ini aku buat murni, tidak dibantu oleh orang tua, kakak, adik, kakek, nenek, om, tante, sepupu, tetangga maupun teman. Jadi PPT makalah ini aku buat murni diriku sendiri. Alasan aku membuat makalah ini dalam bentuk PPT agar aku bisa presentasikan dalam bentuk video. Tujuannya adalah agar guru mapel dalam hal ini Pak Ade dapat melihat seberapa pahamnya aku dengan materi yang diberikan ini.
Baik, untuk mempersingkat waktu, aku mulai ya. Mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita mulai dari konsepnya terlebih dahulu. Ekonomi kreatif terdapat dua kata, ekonomi dan kreatif. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan sumber daya yang ada sehingga tercapai kesejahteraan hidup. Sedangkan kreatif adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, bisa berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Sebenarnya melalui kreatif tidak ada secara lahir, tetapi tingkatannya berbeda-beda. Ada yang sudah kreatif sejak lahir, ada juga yang kreatifnya biasa-biasanya. Tetapi biasanya semakin dewasa akan semakin meningkat juga kreatifnya. Dan kegiatan ekonomi sangat diperlukan suatu pemikiran kreatif yang dapat membantu alternatif tindakan. Contohnya nih ya, ada seorang karyawan di PHK. Nah, dia memutuskan untuk membuka usaha berjualan tas spanduk. Di mana tas spanduk ini dilukis menggunakan tangan sendiri. Nah, itu dijual dan ternyata laku. Jadi ini bisa di-request gambarnya. Ada juga seorang karyawan yang di PHK. Dia memutuskan untuk pulang kampung. Dan ternyata ketika pulang kampung, orang tuanya menanam pohon pisang, sehingga dia memutuskan untuk berjualan pisang hijau, pisang goreng, cok, dan lain sebagainya. Dan ternyata kedua usaha tersebut itu uangnya bisa melebihi gaji sebagai karyawan loh. Seorang wirausahawan adalah orang-orang yang punya kemampuan hari ini. Pertama, melihat dan menangkap peluang bisnis. Contoh waktu masa COVID. Nah, apa yang laku? Masker. Nah, bagaimana cara biar maskernya laku? Nah, maskernya itu digambar menggunakan tangan sendiri. Nah, itu gambarnya bisa di-request ya. Misalkan, contoh ada pelanggannya request gambar Winnie the Pooh. Nah, si pengusaha tersebut jadi gambar itu maskernya dengan gambar Winnie the Pooh. Nah, ternyata, itu laku. Ya. Lalu mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan dengan mengambil keuntungan dan tindakan yang tepat, artinya mengumpulkan modal. Tapi biasanya orang yang PHK itu kan gak punya modal apapun ya, sehingga dia memutuskan untuk join dengan orang lain yang mana satu mengasih modal, yang satu menjalankan usahanya, lalu memastikan keberhasilannya. Yaitu seorang pengusaha itu harus bisa memastikan apakah ini berhasil atau tidak, tapi insya Allah pasti berhasil ya. Seorang usahawan tidak hanya mampu berbuat sesuatu baik dirinya saja, tapi juga buat orang lain. Maksudnya, wirausaha itu kalau seandainya usahanya laku, ya pasti membutuhkan asisten, kan? Dia membutuhkan untuk membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga bisa membantu pemerintah dalam program mengurangi pengangguran. Dan juga membuat pelanggannya juga untung mendapatkan produk sesuai keinginannya. Dalam kegiatan ekonomi sangat diperlukan gagasan kreatif. Kenapa? Dengan adanya gagasan kreatif, maka munculnya ide-ide yang inovatif yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi. Berdasarkan Impres nomor 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif tahun 2009 hingga 2015, pemerintah melakukan usaha mengembangkan kegiatan ekonomi berdasarkan kreativitas, keterampilan, bakat individu untuk menciptakan daya kasih dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis yang mendukung industri kreatif dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, di sini ada gambar seseorang yang sedang menganyam, bisa menganyam tempat sampah maupun tempat nasi pakai bambu. Ada juga yang batik dan lain sebagainya. Konsep ekonomi kreatif di era ekonomi baru itu memaksimalkan pemanfaatan informasi dan kreatif dengan menggunakan ide dan stock of knowledge dari sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor produksi yang utama dalam berbagai ekonominya produk atau karya kreatif. Jadi, perekonomian itu mengalami perubahan dari masa ke masa. Yang awalnya mengandalkan SDA, misalkan kayak tadi jadikan beras dan jual, kan bisa mengandalkan SDM. Jadi kalau yang nggak punya
lahan untuk berpadi, maka bisa menjual kemampuannya, misalkan kemampuan membuat game online. Jadi setiap orang yang memakai game online tersebut, developernya dapat duit. Nah, contohnya adalah jasa, software, berita, hiburan, dan lain sebagainya ya. Lalu modal untuk mengembangkan industri kreatif itu ada dua. Yang pertama, jumlah penduduk yang banyak. Nah, Indonesia ini termasuk ya. Dan ini yang urutan ketiga setelah Cina dan India. Lalu potensi sumber daya budaya yang banyak sekarang ya. Nah, Indonesia itu punya sumber daya yang beragam-ragam dari berbagai daerah ya. Pemerintah itu mengidentifikasikan lingkup industri kreatif yang mencakup 14 sektor. Bahas satu persatu. Mulai dari perikanan, advertising. Maksudnya itu dalam bidang mengiklankan suatu produk atau jasa. Bisa di TV iklannya, bisa di radio iklannya, bisa di billboard iklannya, baliho, spanduk, dan lain sebagainya. Lalu arsitektur, maksudnya dalam memberi desain suatu rancangan suatu bangunan, bisa sekolah, bisa restoran, bisa hotel, apartemen, rumah, mall, dan lain sebagainya. Lalu pasar seni dan barang antik, maksudnya pasar yang menjual barang-barang antik atau barang-barang zaman dulu ya. Lalu kerajinan atau craft, maksudnya menjual barang-barang kerajinan kayak video sebelumnya aku membuat lampu hias dengan tema Japanese style. Itu bisa dijual di pasar domestik. Nah, ketika di pasar domestik sudah laku, maka aku kembangkan lagi ke pasar internasional. Bisa dijual ke Amerika, Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Lalu desain, yaitu dalam desain poster atau desain iklan untuk iklan di tempat umum. Ini ada kaitannya dengan yang nomor 1 ya. Lalu fashion mode, maksudnya itu kayak sepatu, tas, dress, kemeja, rok, celana, dan lain sebagainya. Lalu video, film, dan fotografi, maksudnya dalam jasa pengeditan video, film, dan fotografi. Misalnya kayak video-video YouTube, itu ada jasa pengeditan videonya. Lalu permainan interaktif atau game, seperti yang saya jelaskan, bahwa misalkan nih ada developer membuat game. Nah, ketika game online itu laku, maka si developer itu dapat duit setiap orang yang memainkan game online tersebut. Lalu musik, yaitu jasa pembuatan musik, bisa berupa audionya, sekaligus musik videonya juga. Lalu seni pertunjukan performance, bisa pertunjukan tari, misalkan tari balet, tari jazz, dan lain sebagainya, atau pertunjukan teater, bisa juga. Lalu penerbitan dan percetakan, maksudnya itu penerbitan dan percetakan buku ya. Lalu layanan komputer dan perangkat lunak atau software. Sedangkan sekarang era gadget ya, jadi di sini disediakanlah layanan komputer dan juga perangkat lunak atau software, biasanya berupa database. Lalu televisi dan radio atau broadcasting, misalnya kayak reality show, talk show, dan lain sebagainya ada di TV ya. Lalu riset dan pengembangan, itu usaha inovatif yang mana menawarkan impact ya. Pemerintah menginginkan ekonomi kreatif itu menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional ya. Dan diharapkan hasil ekonomi kreatif itu dari berbagai daerah mampu mendongkrak kegiatan ekonomi lokal dan mampu bisa menembus pasar internasional. Sebagai contoh, ada di Bandung yaitu fashion dan sepatu, dan Surakarta itu batik dari pasar Klewen. Nah, sejak 2006 lahirlah berbagai kegiatan kreatif di berbagai daerah di Indonesia. Ada di Jember, yaitu Jember Fashion Carnival, dan juga Bali, yaitu Bali Fashion Week, dan juga Jakarta ada Festival Kota Tua, Jakarta Fair, dan lain sebagainya. Lampung ada White Canvas Festival. Nah, di sini ada gambar festival White Canvas dan juga festival musik yang bedanya ini dilaksanakan di Sumatera ya. Lalu sistem ekonomi Indonesia itu mengacu pada pasal 33 UUD 45 adalah sistem ekonomi Pancasila yang di dalamnya terkandung dalam demokrasi ekonomi.
Nah, sebenarnya kita sudah tahu pasal 33-nya dari SD ya, tapi sekarang diulang lagi ya. Pasal 33 UUD ayat pertama adalah perekonomian itu sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Lalu cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Itu ayat kedua. Ayat ketiga adalah bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kita masuk ke demokrasi ekonomi. Apa itu demokrasi ekonomi? Demokrasi ekonomi itu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh dari dan untuk rakyat sesuai dengan prinsip Indonesia. Sehingga perkara ini ada kerjasama antara pemerintah, pengusaha swasta dan juga seluruh rakyat Indonesia. Itulah namanya demokrasi ekonomi. Nah, pemerintah ini sangatlah penting dalam menunjang sistem ekonomi yang berbasis pada kegiatan ekonomi kerakyatan. Antara lain, untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah itu memiliki strategi dengan melaksanakan pembangunan secara terintegrasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah. Nah, beberapa di antaranya ini. Yang pertama, menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya yang meliputi pertama, perlindungan produk budaya. Jadi contohnya adalah batik. Nah, batik itu milik Indonesia. Dan ini Malaysia ngaku batik itu milik dia. Nah, sudah jelas bahwa batik milik Indonesia. Lalu kemudahan memperoleh dana pengembangan. Jadi bagi wirausahawan yang tidak punya modal, maka pemerintah itu mengasih modal dengan bunga yang rendah. Lalu fasilitas pemasaran dan promosi. Jadi pelaku ekonomi kreatif itu juga diberi training bagaimana cara mempromosikan dan benar. Lalu penguat pasar domestik dan internasional. Jadi kalau sudah laku di pasar domestik, lalu dikembangkan lagi ke pasar internasional. Lalu membuat outlet industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Maksudnya begini, kan Indonesia itu ada 34 provinsi ya. Kan gak mungkin pemerintah mensejahterakannya secara bersamaan kan? Nah itu bisa buatlah prospek secara bahasa Indonesia. Prospek itu adalah peta jalan. Jadi satu persatu daerah yang ada di Indonesia itu disejahterakan secara bertahap. Contohnya di roadmap Sumatera dulu tahun ini, maka tahun depannya itu Jawa, tahun depannya lagi Bali dan Nusa Tenggara dan seterusnya. Lalu membuat program komprehensif untuk penggerakan industri kreatif. Jadi pelaku industri itu diberi pendidikan, jadi disarjanakannya itu pelaku industri kreatif, lalu juga dikembangkan. SDM-nya maksudnya itu kalau dia ada sarjana ya, tapi dia belum bisa mempromosikan satu produk, jadi training kan terlebih dahulu. Lalu desain produk yang dijual itu. Tadi misalkan selalu didesain dengan lukisan tangan sendiri. Lalu mutu, maksudnya produk itu harus mutu. Karena kalau produk tidak mutu dijual, dia agak takut. Lalu pengembangan pasar. Jadi jual dulu di pasar domestik, harus jalan dikembangkan lagi ke pasar internasional. Lalu memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi para industri kreatif atau hak paten seperti yang dijelaskan di yang bagian A, perlindungan produk budaya. Jadi dikasih hak paten bahwa itu milik Indonesia, bukan milik Malaysia ataupun negara lainnya. Lalu untuk Indonesia Creative Council ada ICC yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Maksudnya, kan juga mungkin pelaku industri kreatif itu sama dengan pemerintah, kan pemerintah itu juga ada kesibukan lainnya. Jadi ya, jika pelaku industri kreatif tersebut mau ke ICC lah menjembataninya ke pemerintah. Kan kita maksud. Jadi setelah pemerintah itu dia menyuruh si Kementerian Perdagangan. Ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan untuk bisa mewujudkan strategi pemerintah. Pertama dari pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi.
Itu jadi informasi kan sekarang era teknologi ya, cuma pakai gadget. Jadi yang ada jual offline tapi ada juga yang jual online. Tokped, Shopee, Lazada, Blibli, TikTok Shop dan sebagainya. Lalu meningkatkan penggunaan teknologi dari program kemitraan atau meningkatkan keahlian pelaku ekonomi kreatif, yaitu ditingkatkan keahliannya. Jadi training juga benar-benar mandiri bisa berjualan. Lalu dibuat PPKI atau Pusat Produk Kreatif Indonesia melalui pameran, konferensi juga ya, tanpa seminar, talkshow, konsultasi. Kayak contoh seminar untuk keluarga KB gitu ya, program KB ya. Lalu ada juga untuk talkshow itu biasanya talkshow mengenai pentingnya kesehatan kulit. Jadi maksudnya buat berjualan produk kecantikan, misalkan vitamin E atau serum dan sebagainya. Lalu dibuatnya festival ekonomi kreatif, di mana pemerintah itu berperan sebagai sponsor. Contohnya adalah Java Jazz, Jakarta Food, dan Festival. Oke, itu adalah wahana kreatif, yaitu sarana memperkenalkan karya budaya bangsa Indonesia. Misalnya di bandara itu ada poster atau TV yang mengiklankan wisata-wisata Indonesia. Kan contoh di bandara di Bali, dan itu yang dipromosikan wisata-wisata yang ada di Bali. Contohnya adalah Pantai Kuta. Lalu peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. Nah, itu maksudnya itu kan dijual di domestik, lalu diperluaskan dijangkauannya ke pasar internasional. Lalu riset ekonomi kreatif dan fasilitas kemudian insentif yang mendukung inovasi. Maksudnya itu kemudian perdagangan menyuruh tim itu ke daerah-daerah yang sudah di roadmap, di mana dia mengecek apakah si pelaku benar-benar mandiri. Karena dia tidak bisa berjualan itu ditingkatkan lagi, ditrainingkan kembali sampai benar-benar ahli seperti kita di sekolah, di mana guru mengajarkan kita lama-lama akan lepas benar-benar mandiri kita. Lalu fasilitasi kegiatan yang mendorong lahirnya integratif dan entrepreneur dan sebagainya. Itu diadakannya kontes atau lomba ekonomi kreatif. Contohnya diadakan kontes mana kita akan membuat kaleng, misalkan kalengnya dibuat jadi patung, pot, ataupun misalkan potongan tenang, dijadikan listrik. Aku bisa jual, kan aku pernah di video sebelumnya, aku pernah membuat lampu hias dengan Japanese style. Dan juga aku juga pernah membuat kaos digambar tangan, kalian di video-video sebelumnya. Lalu tahan identitas lokal daerah tingkat 1 dan 2 sampai identitas atau membangun image lokal gitu. Jadi sudah bisa jadi saingannya. Maka produk Indonesia itu bersaing dengan produk luar negeri, di mana kita harus bisa membuat produk dengan kualitas bagus tapi harga terjangkau. Nah, ini ada gambar-gambar festival yang ada di desa. Juga ada beberapa festival nih, kedua dari kita nih. Ini juga soal batik yang hafal, ya, di batik. Lalu ada Jakarta Fair. Baik, demikian yang dapat aku sampaikan. Semoga apa yang aku sampaikan tadi dapat bermanfaat. Lebih kurang aku mohon maaf. Karena selama syuting terjadi hujan deras. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan kirim pertanyaan kalian via kolom komentar yang ada di bawah ini. Mohon maaf, kali ini aku tidak berani memberikan alamat email karena email aku itu pernah diretas ya. Insya Allah aku akan menjawab pertanyaan tersebut. Tapi ingat, tidak keluar dari materi yang aku bahas tadi ya. Baik, sebelum aku pamit undur diri, aku ada kata-kata mutiara. Wahai generasi muda, teruslah bersikap jujur, percaya pada kemampuan diri sendiri. Karena ingat, jika seandainya kalian terjatuh, kalian bisa bangkit lagi, maka lebih hebat dari sebelumnya. Dan ingat juga, Tuhan selalu melihat apa yang kalian lakukan. Dan Tuhan sangat menyukai kejujuran. Aku Nabila Dirani dari kelas 7 SMP 11 Serpong Tangsel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Pak Ade dan teman-teman semua serta para Nabila lovers. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Tunjukkan kebesaran dan kuasanya.
menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus